perintah sholat. Meeting is being recorded. Oke, continue. Oke, nggak apa-apa. Di-record ya, bahwa Islam tentang keagamaan itu kan Allah menyampaikan secara detail atau yang disebut dengan tafsil. Ada perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa. Itu juga menjadi syariat, itu juga menjadi syariatnya. Nah, kalimat-kalimat Al-Quran itu kan ada yang disebut dengan ibaratun nas. Nas itu menyampaikan perbuatan, menyampaikan sesuatu langsung kepada subjeknya. Ada isyaratun nas. Ada isyaratun nas itu adalah nas itu tidak menyebut subjek, tapi menunjukkan subjek itu. Tapi dia tidak menyebut seperti sholat itu sebetulnya langsung Allah menyebutkan sholat. Zakat Allah menyebutkan zakat. Tapi kalau tentang teori penciptaan bumi, Allah tidak menyebut teori Big Bang. Tapi Allah menyampaikan dalam kalimat-kalimatnya yang sadar tadi teraju dalam ayat Al-Quran. Itu sebenarnya isyaratun nas kan gitu. Nah, isyaratun nas itu harus difahami oleh ulama ya, oleh ulama sehingga lalu kemudian menjadi lebih connected antara sains dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memberikan isyarat-isyarat terbentuknya sains. Dan Al-Quran bukan kitab sains. Dia bukan teori-teori sains, dia bukan teori fisika, bukan teori astronomi, tapi memberikan isyarat bahwa kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu memberi isyarat untuk terbentuknya teori-teori itu. Itu yang perlu saudara pahami betul, bahwa tadi menyebutkan banyak ayat Al-Quran dan sebagainya, tapi itu kan ayat-ayat itu hanya menyampaikan isyarat-isyarat saja, tidak menyebutkan teori-teorinya. Jadi jangan sampai kita punya kesimpulan bahwa Al-Quran itu adalah scientific book. Dia bukan buku saintifik. Buku scientific science itu beda sekali paradigmanya. Sains itu dari fenomena diangkat jadi teori, sedangkan Al-Quran itu dari Allah, dari atas, turunkan kepada manusia, ditinggal manusia memahami gitu kan. Ketika pemahaman manusia terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan tidak punya kewenangan manusia untuk menteorisasi pernyataan-pernyataan Tuhan. Sekali lagi, supaya difahami oleh saudara-saudara ya, bahwa manusia tidak punya kewenangan untuk menteorisasi pernyataan-pernyataan Tuhan. Untuk yang sains dulu ya, untuk yang sains tadi. Nah, kenapa? Karena pernyataan Tuhan itu, pernyataan Allah itu disampaikan oleh Allah untuk semua zaman, semua kelompok manusia kan dengan berbagai kultur yang berbeda-beda. Maka jika ditolak oleh orang kelompok tertentu nanti bisa ditolak oleh teori oleh kelompok yang lain gitu. Maka kemudian Al-Quran menjadi ada yang menolak. Maka kemudian Al-Quran itu dalam konteks ini seringkali yang isyarat nas itu menjadi ijmaliyat. Jadi dia menyampaikan kalau kata-kata ijmaliyat yang tidak punya konteks budaya tertentu, tapi dia bisa ditarik bisa masuk ke budaya itu gitu. Dia ada di atmosfer tertentu, tapi dia bisa masuk ke semua budaya yang berbeda-beda. Itu namanya ijmaliyat. Itulah Al-Quran. Nah, maka dengan demikian kita sebagai UIN itu dia punya satu-satunya lembaga yang punya secara saintifik punya kewenangan untuk menjelaskan itu semuanya. Gitu. Kenapa? Karena kita mempelajari ilmu agama. Ilmu agama menyatakan demikian, Al-Quran mengatakan demikian, sains mengatakan demikian. Kita mencoba mengkoneksikan itulah disebut dengan integrasi. Jadi bagaimana mengintegrasikan sains itu kembali kepada Al-Quran. Jadi mengambil kalimat-kalimat ijmaliyat dalam Al-Quran masuk ke dalam budaya-budaya yang berubah-ubah ini, gitu kan, yang berubah-ubah ini. Sampai sekarang teorinya Einstein saja E sama dengan MC kuadrat itu belum ada yang menolak gitu kan. Tapi suatu ketika akan ditolak oleh ilmuwan yang berbeda gitu. Nah, kalau lalu kemudian tadi energi itu adalah
Tadi saudara mengatakan bahwa ada energi, ada ruang, ada waktu, ada energi kan, bahwa energi itulah S sama MC kuadrat. Ketika ditolak oleh ilmuwan yang berikutnya, maka Al-Quran ikut ketolak. Gitu. Maka kemudian S sama MC kuadrat adalah pemahaman yang sangat kultural tentang energi yang Allah maksudkan. Kira-kira begitu. Dan Allah memang Dzul Quwwatil Matin, artinya dia punya kekuatan yang sangat luar biasa, tapi begitu jadi energi, rumusan Einstein sama dengan MC kuadrat. Nanti mungkin rumusan pada abad berikutnya akan berubah lagi, bisa terjadi berubah rumusan energinya. Tapi kemudian Al-Qur'annya tidak ketolak. Rumusnya teori Einstein yang ketolak. Itu yang dimaksud. Jadi integrasi itu bagaimana sains dia bisa masuk ke dalam Al-Qur'an kembali. Nah, untuk apa? Saudara, ini dalam rangka supaya ketika orang mempunyai punya temuan-temuan saintifik itu, dan ketika sains itu menjadi sebuah teknologi, dan ketika teknologi itu menjadi instrumen itu menjadi sebuah yang diproduk oleh masyarakat, dipakai oleh masyarakat, maka ketika masyarakat menggunakan instrumen tersebut, teknologi tersebut, ilmu tersebut, itu tetap dia berada dalam lingkaran Tuhan, gitu, tidak menjadi orang sekuler. Kenapa? Karena kalau sekuler itu nanti akan larinya kepada hedonisme, kepada apa maunya manusia, tidak ending pada Allah. Sedangkan kalau kita bersama Allah, maka walaupun apapun yang kita kerjakan, tetap destinasinya adalah Allah. Untuk apa destinasi Allah itu? Itulah supaya hidup manusia itu di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Karena kalau kita bersama Allah, dunia akan menjadi baik, akhirat juga akan menjadi baik. Kalau kita destinasinya adalah kepada teori dari orang saja, dari manusia saja, maka dia akan menyimpang. Sehingga kemudian hasanah fi dunianya tidak dia dapatkan. Itu kira-kira saudara ya. Jadi ya hasanah fi dunianya, hasanah fi dunia itu apa? Hasanah fi dunia itu apa? Ada kebaikan di dunia, dunianya kita dapat, tetapi kemudian itmi'nanul qalbinya juga dapat. Kenapa? Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Dunianya kita dapat, tapi juga kita itu khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa kita itu manusia punya manfaat untuk manusia yang lain, gitu kan. Jadi kalau orang itu berhasil sukses, dia tetap punya share and caring kepada orang lain. Itu kan ajaran-ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu menghendaki ada maslahah fi dunia, maslahah fil akhirah. Maslahah fi dunia itu kehidupan manusia itu tidak hanya manusia individu, tapi manusia secara keseluruhan juga dia tetap punya maslahah, mendapatkan maslahahnya gitu kan. Sehingga kemudian kalau ini bisa terjadi, maka disparitas antara orang kaya dan orang miskin akan tereskalasi, ya, tidak akan terlalu tinggi. Lalu kemudian bodoh pintar juga tidak akan tereskalasi, tidak akan ada yang bodoh karena dia nggak bisa sekolah dan sebagainya. Ini kan kenapa? Karena hasanah fi dunia belum semuanya bisa dijangkau, sehingga kemudian gap bodoh pintar, kaya miskin itu masih menganga. Kenapa? Karena hukum Allah belum dipakai secara keseluruhan di dunia ini. Nah, ini kira-kira. Jadi Allah itu menghendaki fi dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, salah satunya Allah memberikan guideline booknya itu Al-Quran. Di Al-Quran itu ada tentang isyarat-isyarat tentang sains. Sains itu akan melahirkan teknologi, teknologi akan menjadi instrumen. Instrumen itu kalau dipakai bersama-sama dengan Tuhan, maka dia komitmen integritas ketuhanannya akan tetap terbawa, sehingga lalu kemudian keberadaan setiap orang itu tetap punya manfaat untuk orang lain. Saya mungkin kalau saudara pernah dengar bahwa Indonesia itu ada ada 4 orang kaya di Indonesia yang kekayaannya sama dengan melampaui 100 juta, punya 100 juta orang Indonesia yang lain. Ini kan kenapa? Karena hukum Allah tidak dipakai gitu. Share and caring-nya tidak digunakan. Nah, share and caring itu kan pasti kalau ingin mengikat kepada semua orang harus ada legislasi. Legislasi itu siapa? DPR. Bisa DPR juga menetapkan aturan-aturan hukum yang mempunyai semangat fi dunya hasanah fil akhirati hasanah. Tapi DPR MPR juga kan tidak semua orang itu pun paham tentang agama ini gitu. Paham tentang integrasi sains dengan agama dengan hukum-hukum Allah itu. Sehingga kemudian ya
dunia masih seperti inilah kira-kira. Oke, itu clear ya bahwa Islam dan Islam masuk kepada alam semesta, bahwa alam semesta ini bagaimanapun adalah ciptaan Allah. Sekarang ini teori Big Bang yang didekatkan oleh ilmuwan yang lebih dekat kepada Al-Qur'an. Karena ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa awalnya bumi ini adalah pertamanya dari dukhon. Dukhon itu kan hidrogen kan. Kemudian juga memadat, fataknahuma, kemudian dia memecah. Itu kan ketika pecah itu sebutnya teori Big Bang lah, kira-kira gitu dikatakan seperti itu. Jadi hidrogen memadat itu panas, masanya itu akan bergesekan menimbulkan panas yang luar biasa, menjadi ledakan besar terjadi kondensasi, pendinginan kembali sehingga muncullah tata surya ini. Kan itu kan. Tata surya ini ada dalam ruang, karena ada materi, ada ruang. Ketika dia ada ruang, maka bagaimana dia tata surya itu bisa stabil dalam posisinya, dia masa satu benda dengan benda lain itu, masa satu galaksi dengan galaksi lain itu saling tarik menarik sehingga terjadilah rotasi. Kenapa terjadi rotasi? Karena masa benda satu galaksi dengan galaksi lain itu saling tarik menarik sehingga terjadi rotasi yang sangat stabil. Dan rotasi yang induk rotasi dari tata surya kita bumi, yaitu dari planet bumi ini adalah di galaksi Bima Sakti itu. Galaksi Bima Sakti itu yang menimbulkan cahaya matahari kan. Karena kenapa ada cahaya matahari? Karena dalam galaksi Bima Sakti itu sangat banyak, sangat kuat gesekan massa di antara internal galaksi itu, sehingga lalu melahirkan cahaya matahari. Itulah yang akan menjadi yang kemudian menyinari dunia ini. Itu juga karena massa di galaksi Bima Sakti itu yang kemudian melahirkan cahaya. Jika suatu ketika masanya berkurang, maka akan habis. Lalu galaksi Bima Sakti menjadi big hole, kata orang fisika ya, big hole, jadi sebuah lubang besar, maka semua tata surya di sekitarnya akan kesedot oleh big hole itu. Itulah katanya orang terjadinya kiamat, saudara. Jadi big hole itu artinya lubang besar sehingga kemudian tata surya di sekitarnya ada bumi, ada Mars, ada Jupiter, segala kesedot masuk ke dalam, gitu kan, ke dalam Bima Sakti. Itulah galaksi, dan galaksi itulah yang membuat rotasi kita terus stabil. Karena yang membuat bumi ini tidak kemana-mana ya karena tarik menarik antara satu planet dengan planet lain, karena ada punya massa itu punya energi itu narik satu sama lain, ketarik satu sama lain. Dan itulah teori gravitasi yang dikenalkan oleh Isaac Newton. Ini yang lebih dekat itu kepada Al-Qur'an. Jadi, nah sekarang reintegrasi. Jadi ilmuwan itu harus sadar betul bahwa itulah ciptaan Tuhan, bahwa Allah menciptakan seperti ini untuk kemaslahatan, maka terjadi teknologi apapun, instrumen apapun digunakan untuk oleh manusia untuk kehidupan manusia, maka penggunaannya jangan lupa kita bersama Tuhan. Integritas teologis. Sehingga integritas teologis itu nanti akan merefleksikan syariahnya. Oh ini adalah pemberian Tuhan, oh ini adalah dari Tuhan, maka kita juga harus sharing and caring dengan orang lain yang ciptaan Tuhan yang lain, yang memang orang itu tidak seberuntung kita, gitu, sehingga kemudian terjadilah pemerataan, gitu, sharing and caring ya. Karena itu redistribusi itu menjadi sebuah kewajiban dalam Al-Qur'an juga kan begitu. Lalu kemudian kita tidak boleh menzalimi orang lain. Ya, akhirnya kan kemudian akan punya kesadaran etik yang akan muncul dari integrasi pemahaman sains teknologi itu dengan teologis yang memang itu misi dari Al-Qur'an. Itu dari saya pengantarnya ya tentang pembahasan hari ini. Kira-kira itu misinya dari judul ini. Ya, Prof. Bisa diteruskan, In. Bisa, Prof. Insya Allah. Oh, bisa, oke. Tapi tadi anak-anak sudah jelas, cuman kalau bisa nanti diminta aja kepada anak-anak menjelaskan Al-Anbiya 30 itu apa sih isinya, gitu kan. An-Nazi'at sekian itu apa sih isinya, kalimatnya, coba dipahami bersama-sama bahwa
Al-Quran memberikan isyarat-isyarat yang banyak tentang alam semesta. Gitu. Saya kebetulan ada rapat di Pemda nih pagi-pagi ini. Ya, Prof, nggak apa-apa, Prof. Nggak apa-apa ya? Oke. Ya. Kalau besok saya full. Besok saya enak kemana-mana. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Ini hari ini agak sedikit penting karena ada 6 wilayah. Saya pegang